Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Rahman dengan NIM 05507 6015. Eh, Terus pada video kali ini saya Habibur Rahman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas satu mata kuliah aku di program kantor. Nah, untuk tugas aku sendiri yaitu buat rangkuman bahan dan materinya dari internet ini sudah saya rangkum ke dalam Word dan tinggal dikirimkan saja. Lalu untuk tugas soal nomor dua yaitu buat algoritma dalam bentuk flowchart dan bioskop dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan, yaitu A golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6,5 juta, golongan C dengan gaji 9,5 juta. Nah, ini untuk jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, ini nanti kita jelaskan. Baik, lanjut ke dalam flowchartnya yang sudah saya bikin. Oke, baik. Kita lanjut. Hmm. Ini adalah flowchart. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Flowchart ini dibuat untuk menggambarkan alur logika pemrograman sebelum masuk ke dalam coding. Jadi, flowchart membantu hmm, sebuah programmer memahami proses program secara visual. Di bagian paling atas terdapat simbol start, berarti menandakan program itu dimulai. Oke, lanjut. Kemudian user diminta menginput golongan jam lembur. Sudah saya inputkan ini. Setelah itu, program akan melakukan pengecekan golongan sebagai berikut. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6,5. Jika golongan C, gaji pokoknya 9,5. Gitu. Setelah menentukan gaji pokok, program masuk ke proses pengecekan jam lembur. Oke, jika jam lembur 1 jam mendapatkan 30% dari gaji pokok, dengan lalu 2 jam itu mendapatkan 32%, 3 jam untuk mendapatkan 34%, untuk lembur 4 jam mendapatkan 36%. Eh, dan jika lebih dari atau sama dengan 5 jam itu 3,8. Ini harus diganti. Nah, dan setelah itu program menghitung gaji lembur, terus total penghasilan, kemudian hasil tambahkan ke layar berupa golongan, gaji pokok, jam lembur, dan juga total gaji. Lalu program selesai di simbol dan oke. Lanjut kita menjelaskan tentang PS Code. Oke. Berikut tentang PS Code yang sudah saya bikin. PS Code adalah penulisan logika program menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami manusia sebelum dibuat menjadi coding yang asli gitu. Nah, di bagian deklarasi terdapat beberapa variabel yaitu golongan bertipe char, jam lembur bertipe integer, gaji pokok long, persen lembur double, gaji lembur double, gaji double. Oke. Kemudian program meminta input golongan dan jam lembur. Oke, setelah itu terdapat percabangan if else untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Oke, contohnya golongan A maka gaji pokok 5 juta. Lalu program melakukan pengecekan jam lembur menggunakan if else if.
Itu jika lembur 1 jam, maka persen lembur 30%. Oke, jika 2 jam 32%, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya sampai lebih dari sama dengan 5 jam mendapatkan 38%. Setelah presentasi diketahui, program menghitung gaji lembur, gaji pokok, dikali persen lembur. Oke, kemudian total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Terakhir, program menampilkan seluruh hasil hitungan ke layar. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan codingan. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit implementasi program menggunakan bahasa Java di Visual Studio Code. Untuk penjelasan import dan class, seperti berikut: import dan class. Eh, di bagian awal terdapat public kelas tugas satu algoritma. Ini menjadi kelas utama sebuah program. Oke. Lanjut, kemudian dalam metode main ini terdapat scanner input. New scanner sistem scanner digunakan untuk menerima input. Scanner input ini digunakan untuk menerima input dari user melalui keyboard. Oke. Lanjut, kemudian saya akan menjelaskan beberapa variabel untuk string golongan input lembur, double pokok, double lembur, double total gaji. Variabel tersebut digunakan untuk menyimpan golongan karyawan, jumlah jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan juga total gaji. Penjelasan input user. Lalu program minta input user, sistem outprint, masukkan golongan A, ini, B, C, dan sistem outprint masukkan jam lembur. Suruh masukkan golongan jam lembur tersebut. Ini lanjut, kemudian program menentukan gaji pokok, menentukan if else, ini else if, contohnya if golongan ini A, oke. Artinya jika user memasukkan A, maka gaji pokok tersebut dapatnya 5 juta. Saya gunakan equalizer, saya menggunakan equalisi case itu agar input huruf kecil maupun besar tetap bisa dibaca oleh program. Eh, Penjelasan percabangan lembur. Setelah program tersebut menghitung gaji lembur, eh, contohnya if jam lembur ini, maka lembur 0,30 dikali gaji pokok, artinya karyawan mendapatkan tambahan 30% dari gaji pokok. Begitu juga untuk dua, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih dari dan sama dengan 5 jam. Itu. Jadi kita mendapatkan persen yang lumayan begitu. Penjelasan perhitungan total gaji, oke. Setelah semua dihitung, program menunjukkan total penghasilan, total gaji, gaji pokok, gaji lembur. Eh, Kemudian hasil ditampilkan sistem outprintln, output hanya ditampilkan. Contoh hasil program, oke. Ya, kita lanjut tuh contoh hasil program ya kan. Oke, saya koreksi, kita lanjut untuk hasil programnya. Ya. Setelah tabel jumbo, oke, kita masukkan golongan B, lembur 3 jam, maka penghasilan akan otomatis dihitung oleh program seperti berikut. Dan hasilnya seperti berikut, yaitu 8.710.000. Itu. Jadi kesimpulan dari tugas ini adalah algoritma flowchart, VS Code, dan eh, coding saling berhubungan
eh, dalam pembuatan program. Oh, untuk flowchart sendiri itu membantu memahami alur program secara visual, terus VS Code ini juga membantu menyusun logika pemrograman, dan juga coding Java digunakan untuk mengimplementasikan bahwa program tersebut itu bisa dijalankan komputer gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.